apakah diperbolehkan menjaga jarak sementara dari keluarga atau mantan keluarga yang toksik demi menjaga kesehatan mental tanpa niat memutus silaturahmi? Mungkin itu aja Ustadz, terima kasih. Saya jawab dari definisi silaturahim dulu, karena kita seringkali keliru memaknai silaturahmi atau silaturahim sehingga akhirnya kita nganggap kayak kamu mutusin silaturahim, padahal belum tentu. Left group itu bukan memutuskan silaturahim. Jangan sampai ketika kita harus left dari grup yang isinya itu adalah flexing, seringnya live update-nya tentang achievement, terus kita yang masih belum achieve merasa kayak rendah diri gitu ya. Terus kita jadi nggak sehat juga, ada di situ suka ada sindiran-sindiran, terus kita left, kamu putusin silaturahim. Itu bukan memutuskan silaturahim. Nggak bertamu itu bukan memutuskan silaturahim. Nggak berkomunikasi secara intens atau nggak membalas chat di WA itu bukan memutuskan silaturahim. Terus apa itu silaturahim? Silaturahim itu tali kasih sayang. Artinya kita masih peduli nggak sama dia. Peduli kan nggak harus komunikasi kan. Tapi kita berniat ya, kalau misalnya dia ada masalah dan butuh bantuan kita akan bantu tanpa harus berkomunikasi directly dengan dia. Kita bisa aja bantu diam-diam, kita bisa aja bantu lewat orang lain. Tapi kita nggak harus ketemu orangnya kalau dianya toksik, dan itu masih menyambung silaturahim. Yang disebut memutuskan silaturahim, kita udah nggak peduli sama dia, padahal dia keluarga kita. Terserah kamu mau hancur kayak kamu mau apa yang terjadi, saya udah nggak peduli, udah nggak dianggap sebagai saudara. Itu putus silaturahim. Tapi kalau masih peduli, walaupun nggak mau komunikasi karena setiap komunikasi isinya toksik, itu menyambung masih. Hanya menjaga jarak. Jadi Kak Odi, menjaga jarak dari orang-orang toksik itu bukan cuman boleh, perintah Allah itu. Di dalam surat Al-Muzammil ayat 10 dan 11. Wahjurhum hajron jamila, tinggalkan mereka baik-baik. Siapa yang disuruh tinggalkan? Wasbir ala ma yaqulun, bersabarlah terhadap ucapan mereka. Orang yang ucapannya nggak bisa dijaga, yang setiap ngomong itu nyakitin, yang setiap ngomong itu muncul fitnah baru. Daripada kita ketemu dia atau ada dalam satu situasi yang nambah bahan fitnah, kita menghindar. Karena kata Allah, wahjurhum, hijrah, tinggalkan mereka baik-baik. Terus nanti kalau mereka makin menjadi-jadi gimana? Kata Allah di ayat ke-11, wazarni wal mukadzibin, biar aku yang ngadapin mereka, jangan kamu. Kamu jangan habisin energi buat ngadapin mereka, biar aku, kata Allah. Jadi Allah yang pasang badan buat kita. Ini artinya menjaga jarak dari orang toksik demi menghindari keburukan, menghindari hal-hal yang dosa. Dalam konteks mental, menjaga kesehatan mental kita, itu bukan hanya boleh, tapi itu adalah bagian dari cara yang diajarkan Allah di dalam surat Al-Muzammil ayat 10. Bersabarlah terhadap ucapan mereka dan tinggalkanlah mereka baik-baik. Tapi kita tetap berniat peduli sama mereka. Kalau mereka butuh apa-apa, kita bisa bantu, pasti kita bantu. Cuman gak perlu komunikasi. Allahu a'lam. Aku orangnya gak bisa untuk bilang kata tidak, ataupun nanti, ataupun nanti aja. Aku gak bisa. Pasti aku usahakan untuk bilang iya boleh. Padahal sebenarnya aku gak bisa. Lebih ke people pleasure ya? Iya, tapi bukan untuk pasangan Pak Ustadz ya. Iya. Ya, terima kasih. Mohon masukannya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak semua keinginan orang itu harus kita turutin, Kak Cici. Saya teringat dengan kisah ini ya. Nanti Kak Cici buka surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 52. Tentang keinginan orang-orang kafir Quraisy yang meminta supaya Nabi gak mempersatukan majelis orang kafir Quraisy yang kaya-kaya ini sama sahabat-sahabat yang miskin. Karena kan Nabi dekat sama sahabat yang miskin kan. Duduknya sama Ibnu Mas'ud, sama Bilal, sama orang-orang yang kayak gini lah. Yang dulunya budak, yang dulunya hanya orang miskin biasa. Orang kafir Quraisy bilang, kami gak mau duduk sama mereka. Kalau kamu mau jelasin Islam kepada kami, ya udah pisahin aja, jangan ada mereka. Akhirnya Nabi menyuruh mereka pulang. Nabi itu bukan jahat sama mereka, tapi Nabi sangat berharap orang kafir Quraisy ini mendengar dakwah, sehingga Nabi turutin keinginan mereka dengan nyuruh sahabat-sahabat pergi. Yang miskin-miskin ini, mereka sedih disuruh pergi sama Nabi. Akhirnya turun ayat di dalam Al-Quran. Allah gak ridho dengan keputusan Nabi. Allah bilang, kenapa kamu mendahulukan orang-orang yang sombong daripada sahabat-sahabatku yang mulia? Akhirnya setelah majelis itu Nabi langsung pergi, lari, ngejar para sahabat. Bahkan salah satu dari mereka yang bernama Abdullah bin Umi Maktum itu dicium
tangannya sama Nabi. Bayangin dicium tangannya sama Nabi gitu. Padahal harusnya kan kita cium tangan Nabi kan. Sebagai bentuk permintaan maaf Nabi sama mereka. Di sini pelajarannya apa? Gak semua keinginan orang itu layak kita turutin. Kalau itu tentang baik dan buruk. Terus kalau tentang yang baik, kita juga harus bisa mengukur kemampuan kita. Karena ayatnya apa? La yukallifullahu nafsan. Allah sendiri aja gak pernah membebankan kepada hambanya taklif. Taklif itu bukan beban musibah. Taklif itu beban hukum. Artinya Allah gak pengen memaksakan kita untuk melakukan hal yang ideal. Kalau kita nggak mampu, Allah kasih kita toleransi. Nggak bisa sholat tepat waktu, ada sholat qashar dan jamak ketika safar. Nggak bisa puasa Ramadan, ada qadha dan fidyah. Nggak bisa haji, ada umroh. Nggak bisa umroh, bisa sholat syuruk, pahalanya kayak umroh. Nggak bisa zakat, bisa sedekah, angkanya bebas. Dan seterusnya. Kenapa? Karena Islam itu Allah tuh yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah pengen memudahkan kalian, Allah nggak pengen nyusahin kalian. Kenapa kita nyusahin diri sendiri? Karena kita nggak bisa ngukur nih batasan mampunya kita dan nggak mampunya kita. Batasan mampunya keluarga kita dan nggak mampunya keluarga kita harus bisa ngukur. Mungkin orang yang paham kayak gini kadang-kadang emang udah langka sekarang ya, sehingga terkesan kayak agak sedikit saklek, strict, eksklusif, sombong. Padahal enggak. Dia tahu ada hak keluarganya yang gak boleh diganggu. Misalnya dalam bersedekah kata Allah di surat Al-Furqan, alladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Sedekah itu gak boleh israf. Setiap orang minta bantu, kita bantu semuanya tanpa peduli tentang hak keluarga. Kan ada hak keluarga di dalam harta kita. Dulu ada sahabat yang pengen sedekahin semua hartanya. Kata Nabi, kamu punya anak nggak? Punya. Ya udah jangan semuanya. Kalau gitu setengah nggak boleh Rasulullah. Setengah masih banyak. Kalau gitu sepertiga gimana Rasulullah? Sepertiga masih banyak. Oh tapi oke lah kata Nabi. Kenapa masih disisain 2/3 untuk keluarganya? Ini cara kita membuat prioritas dan ukuran dalam hidup kita, sehingga kita bisa menimbang-nimbang. Kalau kita udah bisa menimbang namanya tawazun, berarti dia udah ideal, udah proporsional. Tapi kalau enggak, kita berarti israf, berlebih-lebihan, dan Allah nggak mau kita berlebihan, walaupun dalam hal-hal yang kita anggap baik, karena itu bisa menzolimi yang lainnya, diri kita, keluarga kita. Jadi Kak Cici, pertama, nggak semua keinginan orang harus kita turutin, apalagi ini tentang baik dan buruk. Yang kedua, kalaupun baik, kita juga harus mengamalkan ayat la yukallifullah, jangan takalluf kalau kata ulama. Apa itu takalluf? Memaksakan diri. Takalluf itu artinya memaksakan diri. Padahal Allah la yukallif, Allah tidak pernah memaksakan, nggak pernah membebankan. Allahu a'lam.